Makanya berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mana disampaikan Tuhan? Firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan bisa dirasakan. Makanya kalau ada hati kita yang sungguh-sungguh mau kepada pertobatan, firman ini bisa semakin terbuka bagi kita, saudaraku. Kita akan semakin mengerti dan kita akan semakin ada kuasa untuk dibimbing dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, dan sampai kita mengalami. Dulu kita sangat susah. Mesir adalah tempat peleburan besi. Mesir adalah tempat perbudakan. Mesir adalah dalam penguasaan Firaun. Jadi sesukanya, saudara-saudaraku. Tapi itu semua nggak ada lagi pada kita. Yesus yang datang itu melepaskan kita dari itu, supaya kita bebas. Firman itu pelita bagi kakiku. Dan sampai nanti ke seluruh firman itu menjadi kehidupan kita. Disitulah kesempurnaan gereja. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus di dalam apa? Gak mungkin kita sama seperti dia di dalam kemuliaannya. Beda. Kemuliaan matahari beda. Amin. Kemuliaan bintang juga beda. Masing-masing ada kemuliaannya. Kemuliaan apa lagi, satu lagi? Bulan. Beda. Nah, itu ada dalam 1 Korintus 15 itu. Nah, jadi beda-beda. Jadi kita, saudaraku, ada samanya dengan Yesus di dalam hal apa? Kalau kita memperhatikan firman sampai seluruh firman itu, nggak dikurang, nggak ditambah, tapi sesuai dengan kehidupan kita. Itu kita sama bagaikan firman menjadi manusia. Inilah pergumulan kita. Kalau arah kita ke sini, saudaraku, pasti adalah berkat. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka kita akan mendapat berkat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, mengawali hari-hari kami yang akan kami lalui dalam tahun ini, supaya Tuhan yang menolong menyertai kami, karena kami tahu kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mohon penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kami telah memuji, mengagungkan Engkau. Kami juga telah mendengarkan kesaksian-kesaksian betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu boleh kami alami bersama dengan sidang jemaat-Mu semua, Tuhan. Kami boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mempersiapkan hati hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai pikiran kami, Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus. Hati kami terarah kepada Tuhan. Segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan dijauhkan dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam tempat ini, di dalam hati kami sekalian, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, kami boleh menangkap isi hati-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan dengan kekuatan daripada Roh-Mu kami dapat melakukan di dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berikan pembukaan firman-Mu. Tuhan, tolong firman-Mu yang kami butuhkan pada akhir zaman ini, Tuhan. Di tengah banyaknya dosa, di tengahnya banyak kesulitan, tapi kami percaya dengan kekuatan daripada firman-Mu dan Roh-Mu, kami boleh kuat dan kami boleh menang mengatasi segala sesuatu. Karena kami tahu hanya Engkau lah ya Tuhan yang menjadi andalan kami. Sebagaimana pujian yang telah kami naikkan, hanya Yesus yang kuandalkan dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati hidup kami saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami boleh membuka hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Salam bagi kita semua yang ada di sini. Salam bagi saudara-saudara semuanya yang bisa beribadah di sini dan yang mengikuti juga dengan sambungan siaran internet di mana saja pun. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari yang pertama di dalam tahun 2022. Selamat datang juga buat keluarga Nenggolan dari pelayanan kami sekitar 40 tahun yang lalu sampai 45 tahun yang lalu. Boleh berdiri dulu. Tuhan Yesus memberkati. Tolong. Ini keluarga Nenggolan. Ini keluarganya belum kenal saya. Yang saya tahu hanya dia 45 tahun yang lalu lah. Sebelum tahun 80, mulai 75 sampai 80 kami sama di tempat mereka di Harean Tano Tembangan Sisoma. Terima kasih. Nah, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Saya senang sekali kita bisa dipertemukan Tuhan kembali. Pelayanan yang 40 tahun lebih yang lalu. Nah, kalau yang lain yang sudah ketemu di Jakarta paling lama 40 tahun atau kurang atau berapa tahun. Jadi luar biasa, Tuhan sangat memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, marilah kita perhatikan bagaimana kita melewati hari-hari yang Tuhan akan berikan ini. 2022 kita mau klaim tahun berkat bagi kita. Ada juga saya sekarang bingung, dia bilang 2022 tahun banyak masalah yang luar biasa katanya. Saudaraku, masalah nggak ada yang luar biasa. Kalau Yesus ada bersama kita, angin topan yang sehebat apapun kita harus bilang kecil. Tuhan yang besar. Ini saudaraku. Itu sebabnya bagaimana kita menghadapi tahun 2022 ini. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26. Sampai dengan 28 kita mau baca bersama-sama ya. Berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku, firman ini untuk orang Israel yang sudah berjuang dari Mesir, sudah akan memasuki tanah Kanaan. Jadi ini bukan orang Kristen yang asal-asalan lagi. Bahkan kalau ada flashback, memperhatikan ke belakang, seperti tadi kesaksian-kesaksian, mereka sudah mengalami banyak hal. Kalau kita baca, saudara-saudaraku, dalam pasal yang keempat
Ulangan ini ayat 20, ini pengalaman mereka yang pertama. Atau ya, saya bacakan ya. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang telah terjadi sekarang ini. Ini yang pertama sekali, saudaraku. Jadi kita ini kalau di luar Tuhan itu tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan yang sesungguhnya. Adapun uang, banyak pun uang, tapi banyak uang orang selalu bingung. Nggak ada ketenangan. Mau tidur susah. Tapi kalau dalam Tuhan, saudaraku, dalam Mazmur, orang yang di dalam Tuhan tidur juga langsung nyenyak, tidur juga enak. Makanya istri saya bilang, wah, asal kepala ke bantal ngorok dia. Ngawain susah-susah. Ya kalau udah selalu pasrah kepada Tuhan, ya nggak ada pikir sana pikir sini. Nggak usah repot-repot. Kadang orang untuk tidur aja masalah, saudaraku. Oh, cari obat tidur, cari ini. Udah ini insomnia, wah, sudahlah, repot, saudaraku. Nah, makanya kadang orang hanya bikin tidur. Ada ceritanya orang kaya tapi nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur itu begini, ada suster. Obat tidur semua sudah nggak bisa lagi, suster. Jadi ini orang harus nurut. Dibawa ngampak ini kayu besar, tapi nggak terlalu keras supaya tangannya nggak terlalu sakit. Waduh, harus sungguh-sungguh. Mungkin dipotong berapa potong, dia kecapean, dia tidur di situ. Itu pun nggak lama. Kalau dia diangkat ke tempat tidur, kebangun. Jadi dia harus tidur di situ. Orang kaya bisa begitu. Kau sudah susah tidur begitu, saudaraku. Tapi kalau dalam Tuhan, aduh, saking kita ini nggak perlu lomba tidur, nggak bagus. Karena kalau tidur lagi, kapan menyembah Tuhan, kapan bekerja. Jadi itu memang nggak bagus, saudaraku. Tapi kita ini waktu tidur nyenyak, waktu bangun yang bagus, waktu memuji Tuhan, waktu ibadah, dan harus kita memperhatikan firman Tuhan. Jadi ini kalau flashback sedikit saja, waktu di Mesir, ya, itu adalah dapur peleburan besi. Artinya nggak ada ketenangan, nggak ada keamanan. Kalau dapur peleburan besi panas, karena untuk lebur besi itu paling sedikit harus 300-400 derajat Celcius, 3 kali 4 kali panasnya air. Jadi di situ harus ada perapian. Nah, itulah kehidupan orang kalau belum ditolong oleh Tuhan. Dan peleburan besi itu nggak ada yang diam. Tadi saudara kita bangun rumah, tetangga langsung ngoceh. Peleburan besi lebih dari itu. Karena suaranya tangtung. Kalau nggak begitu bukan peleburan besi. Jadi kita waktu di luar Tuhan, apapun itu yang kita miliki, itu tetap suasana peleburan besi. Kita bersyukur kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita anak Tuhan. Kita bersyukur kalau kita milik Tuhan. Itu sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, jadi itu sudah membawa kita ucapan syukur karena kita keluar dari Mesir, perbudakan peleburan besi. Saya juga mengingat bagaimana kita kalau
belum di dalam Tuhan. Mungkin Kristen ya Kristen, tapi belum benar-benar di dalam Tuhan. Belum lahir baru, belum menyerahkan hidup sepenuh, apalagi belum selalu semakin memperhatikan firman Tuhan. Nah, itu masih peleburan besi. Yang kedua, saudaraku, supaya kita semakin memperhatikan, Tuhan begitu mengangkat kita dengan luar biasa. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Jadi tadi sudah di dalam suasana peleburan besi. Kedua, harus selalu tunduk kepada Raja Mesir. Siapa tuh? Firaun. Nah, artinya hati manusia itu tidak bisa keluar dari ikatan dosa, ikatan perkara dunia, sombong, ya tidak mengampuni, susah, diperbudak. Namanya budak, saudaraku, susah untuk melawan Tuhan, tidak bisa. Namanya budak. Jadi kalau bukan kemurahan Tuhan, kita itu budak dari dosa, saudaraku. Budak dari keinginan daging, keinginan dunia. Ya, itu sangat tidak enak. Ada gambar, saudaraku, orang yang belum dilepaskan oleh darah Yesus. Ya, itulah. Sekarang nggak ada lagi guni yang muat 120 kilo. Oh, dulu itu memang guni begitu. Jadi di tengah itu ada warna hijau. Nah, kalau yang dulu-dulu masih ingat. Kalau itu di Medan itu ada tukang ya kumpul gitu. Nanti dia kalau mau cari itu pakai sepeda. Goni botot. Itu dia. Nah, di sana goni botot. Gitu. Terus satu hari itu aja. Jadi kalau ada yang panggil, Pak, nah, dia jual itu goni yang itu tadi. Nah, jadi kalau itu kopi di jarum bisa lebih 120 kilo. Jadi orang kalau belum dilepaskan oleh darah Yesus, seperti itulah selalu dalam pundaknya. Bagaimana enggak bungkuk sudah bongkok. Apalagi kalau seperti saya sudah umur begini, lutut sudah cekot-cekot, kata orang Jawi, ya udah berdiri aja juga enggak mampu lagi, saudaraku. Itulah. Jadi itulah dulu keadaan kita. Itu sebabnya kita bersyukur, saudaraku. Kita sudah boleh masuk tahun 2022, terlebih kita ada di dalam Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau yang ketiga, budak Firaun. Ini budak keinginan daging. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Nah, ini sekarang budak Firaun. Firaun itu adalah keinginan kuasa daging yang sangat kuat. Nah, itulah mengikat kita. Tapi dengan kita merayakan Natal, Yesus datang ke dunia dalam Yohanes 1 ayat 29. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya, saudaraku. Inilah kita sangat bersyukur. Benar enggak? Baca dulu biar enak. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, jadi guni botot tadi itu diangkat oleh darah Yesus. Haleluya, saudaraku. Iya. Yang sudah diisi. Kalau pasir mungkin lebih berat lagi, lebih dipadatkan lagi, saudaraku.
Nah, jadi kita bisa bersukacita. Seperti anak sekolah minggu lupa semuanya. Tuhan angkat dosaku, dia buang ke laut. Enteng saudaraku, dalam Tuhan harus bersukacita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi perkataan ini tinggal kita ini mau pilih mana, berkat atau kutuk. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Itu sebabnya kita harus mengerti mana yang harus kita perbuat, kemana kita harus tuju. Jadi waktu bangsa Israel diberikan firman ini, mereka akan memasuki tanah Kanaan sudah. Ini. Jadi kita ini harus punya sasaran sampai bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua, yang akan membawa kita pertama masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Habis itu, nah disitulah semua apa yang kita kerjakan kita akan dapatkan. Jadi ibaratnya orang 10 talenta, dia memenangkan itu dengan baik, dia akan mendapat 10 kota. 5 ya 5 gitu. Makanya sekarang melayani semua dengan baik, dan biar semua kita ada di dalam berkat. Firman, inilah hubungannya dengan Natal, saudaraku. Natal kita adalah firman sudah menjadi manusia. Itulah ukuran kita keberkatan atau tidak. Mari, siapa yang mau baca bantu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ditambah 14. Ayo. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Tadi yang kita baca di dalam Ulangan pasal 11, itu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi firman Yesus yang sudah menjadi manusia itu Natal kita. Jadi kalau di dalam Yohanes tidak pakai Maria dan Yusuf, tapi firman itu langsung menjadi manusia. Karena 4 Injil itu masing-masing punya ciri sendiri dengan tujuan sasaran kemana dan mau angkat kemana. Nah itulah. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes, supaya kita milik Tuhan, pelaku firman yang sangat diberkati, siap bagi hari kedatangan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi Natal kita tidak hanya ada gembala-gembala, ada bikin kayak kalau orang Batak bilang bikin sopo-sopo. Apa itu bahasa Indonesia itu? Bukan balungan yang tempat makan itu. Jadi sopo-sopo itu gubuk-gubuk kecil. Seringkali orang bikin Natal kan bikin gubuk kecil, baru di gubuk kecil itu dikasih palungan, dikasih lagi
boneka. Yesus. Baru biar tambah seru, gembalanya bawa lagi embe. Benar-benar dibawa embe. Jadi kalau bunyi embenya tambah seru lah. Gitu dia. Tambah seru, saudaraku. Iya, itu supaya orang tahu, tapi kita kan sudah harus tahu. Tapi sekarang pelaksanaannya yang harus ada pada kita. Nah, firman yang menjadi manusia itu yang pertama harus melepaskan dari dosa. Nah, itu. Tadi Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi berkat dan kutuk itu, firman yang menjadi manusia, kalau itu kita terima, maka kita harus membuang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menghadapi 2022, kalau kita dengan dosa, wah tambah berat. Tambah berat. Karena apa? Dosa sudah berat, masalah juga tidak akan berkurang. Jadi bagi kita menghadapi dunia ini tidak akan berkurang. Masalah ini akan semakin hebat. Karena apa? Udah kerusakan dunia. Sekarang ini gampang-gampang nanti gempa bumi. Makanya baru-baru gempa bumi di timur, di apa, Kupang sana, daerah sana. Gempa bumi Sukabumi. Jadi gempa bumi Sukabumi, bumi-bumi lagi. Nah, saudaraku, habis itu nanti masuk ke Balikpapan. Balikpapan tahu apa itu kuburan? Ah, itu Balikpapan. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita sudah dihapus dosa kita, maka biar masalah terlalu banyak, tinggal kita berdoa, Tuhan tolong kami. Yesus akan berkata, hai angin, topan, diam. Dan angin dan topan itu teduh. Haleluya. Ini cara kita menghadapi firman sudah menjadi manusia. Supaya kita benar-benar lihat prakteknya. Nah, saya juga lihat di YouTube bagaimana kalau sempurna itu. Ya, sempurna itu kita harus sampai sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu. Jadi ada kesamaan dengan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan kita harus menjadi sesuai dengan firman. Haleluya. Jadi Yesus jadi firman, kita kedagingan, kemanusiaan jadi firman. Sama, di situ persamaannya. Gak mungkin kita sama mulia dengan dia, gak bisa. Di mana persamaannya? Dia firman jadi manusia, kita kemanusiaan kita yang jadi firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Bisa enggak terjadi? Kiranya Tuhan tolong kita. Dan tidak ada yang mustahil. Jadi hendaklah kamu sempurna. Sempurnanya itu di mana? Kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, makanya berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mana disampaikan Tuhan? Firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan bisa dirasakan. Makanya kalau ada hati kita yang sungguh-sungguh mau kepada pertobatan, firman ini bisa semakin terbuka bagi kita, saudaraku. Kita akan semakin mengerti dan kita akan semakin ada kuasa untuk dibimbing dengan kerinduan yang sungguh-sungguh. Dan sampai kita mengalami, dulu kita sangat susah. Mesir adalah tempat peleburan besi. Mesir adalah tempat perbudakan. Mesir adalah dalam penguasaan Firaun.
Jadi sesukanya saudara-saudaraku. Tapi itu semua nggak ada lagi pada kita. Yesus yang datang itu melepaskan kita dari itu, supaya kita bebas. Firman itu pelita bagi kakiku, dan sampai nanti ke seluruh firman itu menjadi kehidupan kita. Disitulah kesempurnaan gereja. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus di dalam apa? Gak mungkin kita sama seperti dia di dalam kemuliaannya. Beda. Kemuliaan matahari beda. Amin. Kemuliaan bintang juga beda. Masing-masing ada kemuliaannya. Kemuliaan apa lagi satu lagi? Bulan. Beda. Nah, itu ada dalam 1 Korintus 15 itu. Nah, jadi beda-beda. Jadi kita, saudaraku, ada samanya dengan Yesus di dalam hal apa? Kalau kita memperhatikan firman sampai seluruh firman itu, nggak dikurang, nggak ditambah, tapi sesuai dengan kehidupan kita, itu kita sama bagaikan firman menjadi manusia. Inilah pergumulan kita. Kalau arah kita ke sini, saudaraku, pasti adalah berkat. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka kita akan mendapat berkat. Tapi apabila kita tidak memperhatikan, selalu suka di Mesir. Karena saudaraku, bangsa Israel itu ada apa-apa dikit, Mesir lagi, bangkain Mesir. Ntar lagi, Mesir lagi. Sampai sudah mau masuk ke tanah Kanaan, masih ada yang Mesir-Mesiran. Dan itu bukan cuma jemaat 10 yang dipilih yang merasa pemimpin pengintai. 10, 12. Cuma 2 yang teguh. Yang tidak teguh adalah 10. Banyak mana 2 sama 10? Banyak 10. 10 itu apa? Mau kembali ke Mesir. Itu bilangan 14. Kita tidak akan baca lagi. Tahu-tahu Mesir itu susah. Udah peleburan besi, udah perbudakan, udah dalam penguasaan Firaun. Tapi orang masih suka ke sana. Atau baca dulu sedikit. Tapi kita biar kita hanya berserah kepada Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14. Oke, siapa yang mau baca? Mulai 1. Bilangan 14 mulai ayat pertama. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Iya. Ini sudah mau menyeberangi sungai Yordan ini, saudaraku. Jadi tinggal beberapa langkah sudah tanah Kanaan. Ini tidak bertahan sampai akhir. Tapi kalau kita SSA, setia sampai akhir. Ini, saudaraku, ini namanya bohong ini. Masa lebih baik Mesir? Orang di situ aja peleburan besi, ribut, bising, panas, api, peleburan besi. Dan api yang ada di situ nggak boleh api biasa, harus paling sedikit 4 kali dipanaskan. Kalau apinya Sadrak Mesak Abednego berapa kali dipanaskan? 7 kali. Ini juga peleburan besi bisa 7 kali juga. Ini, saudaraku, sangat tidak enak. Tapi orang itu tetap ingin pulang ke Mesir. Inilah tabiat manusia. Ada masalah sedikit, mau kembali kepada duniawi, kepada dosa.
Tapi kalau kita apapun yang terjadi, setia sampai akhir. Ini saudaraku, saya tulis status, orang yang mengikut Tuhan dengan benar tidak akan mundur karena ujian dan cobaan atau karena kesukaran. Tapi orang bisa undur karena hanyut di dalam dosa dan keinginan duniawi. Ini. Jadi tinggal kita ini, kalau mau keberkatan, jauhi suasana dosa dan keinginan duniawi. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Yesus berkata, kalau dia firman menjadi manusia, akulah jalan, kebenaran, baru hidup. Ini jalan ini, saudara-saudaraku, tidak hanya jalan awal, tapi jalan ini harus di dalam 3 hal. Penyucian darah, penyucian firman, pengalaman yang sampai rela menyerah, masuk melalui pintu yang sesak, masuk melalui menyangkal diri. Firman yang kita terima harus sampai begitu. Bahkan firman yang mengajak kita berani memikul salib. Kalau di Israel ditulis jalan salib itu Via Dolorosa, tempat Yesus mulai memikul salib, mulai dari pengadilan terus sampai dia disalib di Golgota. Saudaraku, itu namanya kita akan masuk sama dengan Tuhan di dalam menerima berkat. Karena dikatakan begini, kalau kita kaya banyak duit nanti kita memerintah bersama Tuhan. Tidak. Tapi dalam 2 Timotius 2 ayat 10 mulai, ayo coba. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Terus. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya. Jadi ini saudara-saudaraku, firman yang menjadi manusia itu, dia sampai masuk di dalam sengsara. Karena itu akan membawa kita dalam posisi sama memerintah dengan dia. Haleluya saudaraku. Nah, kalau hanya Kristen-Kristen biasa di dunia ini, dapat makan, dapat minum, ya nggak usah begitu, burung aja juga dipelihara. Itu kata firman Tuhan. Jadi apa yang kita pergumukan supaya kita sampai nanti bersama dengan dia di akhir sekali. Itu di mana itu? Itu memulai kerajaan baru masih di bumi ini 1000 tahun lamanya. Wahyu pasal yang ke-20. 1000 tahun lamanya. Makanya umur manusia yang paling panjang di bumi ini adalah Metusalam. Dalam kitab Kejadian, kalau kurang salah pasal 5, itu Metusala umurnya 969, berarti 1000 kurang 31. Apa itu sasarannya? Memang nanti kita ada 1000 tahun di bumi ini. Haleluya. Apa yang menentukan posisi kita di sana? Yaitu masuk melalui pintu yang sesak, berani menyangkal diri, berani memikul salib. Itu bukan kalau kita banyak duit, ada senang, ada tinggi pangkat. Kalau Tuhan kasih berkat itu,
Haleluya saudaraku. Bahkan bukan cuma sekali, berkali-kali. Tapi kalau untuk bisa memerintah bersama dia, mendapat nanti coupling bersama dengan dia, nah itu berani sengsara. Haleluya. Itu sebabnya kalau belum dewasa rohani, dibawa kepada sengsara, marah-marah. Petrus saja rasulnya Tuhan, tapi belum dewasa rohani, masih baru. Yesus berkata, anak manusia nanti akan diserahkan dan akan menderita. Marah dia. Tuhan Yesus bilang apa? Hai iblis, pergilah engkau ke belakang. Ini saudaraku. Jadi kalau memang rohaninya belum meningkat, belum dewasa, yang dia mau firman yang hanya berkat-berkat, firman yang menyenangkan, menggairahkan. Wow, kita semua diberkati, apalagi nanti kita semua kaya. Wow, gitu saudaraku. Haleluya. Tapi itu bukan jalan satu-satunya. Tapi jalan satu-satunya, masuklah lewat pintu yang sesak. Haleluya saudaraku. Berani? Nah, itu membuktikan dewasa rohani. Menyangkal diri. Oh, biar kita direndahkan, tapi kalau kita menyangkal diri, nggak harus berantem. Haleluya. Bahkan seperti Yesus, kita semakin bisa menunjukkan kasih, pengampunan yang terdalam. Haleluya saudaraku. Jadi kita sudah semakin dibawa kepada perasaan dan pikiran yang ada pada Yesus Kristus. Itu firman itu, Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, itu jalannya saudaraku. Sampai terakhir sempurnanya itu. Bapa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini, namun bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kepada semua firman Tuhan, kepada semua kehendak Allah, sampai kita bisa berkata kehendak Tuhanlah yang jadi. Belum apa-apa sudah melawan, belum apa-apa sudah bertengkar, belum apa-apa udah berantem. Apa itu? Dan ini sedikit mematikan keakuannya. Apa yang benar? Apa yang paling hebat? Ya dunia begitu saudaraku. Tapi kalau dalam Tuhan, keakuan kita itu malah itu dosa itu. Haleluya saudaraku. Yesus tidak mempertahankan keakuannya, walaupun itu bukan dosa. Dia kealahan, itu aja nggak dipertahankan. Lah ini kita kalau dosa-dosa cuma duniawi dipertahankan, apa saudaraku? Nggak ada apa-apanya. Nah, baca dulu. Nah, Filipi 2 ayat 5 sampai 9 deh. Ayo. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-9. Iya. Firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya, itu namanya berkat. Firman yang sudah menjadi manusia itu berkat, bukan kutuk saudaraku. Tidak mempertahankan. Seringkali kenapa orang ribut? Paling mempertahankan. Ada yang dipertahankan, ada yang mempertahankan warisan, ada yang mempertahankan uang, harta, rumah. Ini baru lebih halus lagi, mempertahankan keakuannya, kebenarannya, keangkuhannya, nggak mau mengampuni apa semua, nggak ada korban sama sekali. Dia yang harus besar, dia harus ini, akunya yang besar, akunya besar. Kalau Rasul Paulus dalam
Galatia 2 ayat 20, si akunya itu semua sudah habis. Haleluya saudaraku. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya saudaraku. Berhasil kalau ini. Itu namanya firman sudah menjadi manusia dalam kita langsung. Dan kita akan masuk dalam persamaan hidup Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan kita adalah manusia yang menjadi firman Tuhan. Sama di situ. Haleluya saudaraku. Amin. Bisa enggak? Kiranya Tuhan tolong kita. Kita enggak bilang bisa, tapi kiranya Tuhan tolong kita, karena Tuhan pasti bisa. Haleluya. Nah, jadi 2022 bukan kutuk, berkat. Semakin kita berada dalam kebenaran firman, saya selalu bilang, bukan karena besarnya modal kita maka besar untung kita, karena berkat Tuhanlah yang bikin kaya, susah payah tidak menyertainya. Selalu baca itu, ayo. Nah, Amsal 10:22 udah hafal ya. Haleluya. Karena kita kan berkat hari ini. Ayo. Amsal 10 ayat 22. Iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi nggak pakai susah-susah ya. Nggak ada susah, nggak ada payah. Enak saudara-saudaraku. Makanya saya umpamakan, kalau ikan kecil di air yang kecil masih susah ditangkap. Tapi kalau ikan besar di air yang sedikit, nggak bisa lari kemana-mana, tinggal ngambil. Itu namanya karena Tuhan yang kasih ikan itu. Kalau bukan Tuhan yang kasih, nggak bisa ada ikan besar di air yang kecil. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru airnya kecil, ikannya besar, biar nggak bisa lari kemana-mana. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang bikin kaya. Tapi jalannya jangan begitu saudaraku. Nanti lihat kali-kali kecil mana ikannya, belum ada. Nanti kamu tunggu dari pagi sampai malam. Bukan begitu. Tapi kalau dagang sayur, ya sayurnya laku, diberkati Tuhan. Biar kelihatannya jelek, tapi orang aja selalu aja membeli. Bukan kita akali, kita nggak boleh ngakali, ya. Yang bengkel sepeda, orang udah dari sana dia jalan kaki, tapi Tuhan pimpin dia harus ke bengkel kita. Sana kamu ambil angin, sana kamu tempel ban. Karena itu apa? Berkat anak Tuhan. Karena dari Tuhan ya, berkat anak Tuhan. Apapun usaha kita diberkati oleh Tuhan. Yang belum dapat usaha dibuka jalan oleh Tuhan. Yang belum bekerja, Tuhan buka jalan. 2022, kalau kita mau Tuhan, kehendak mulai yang jadi dalam saya. Jadikan saya seturut dengan firman-Mu. Mengalami penyucian darah Yesus, mengalami penyucian firman, meningkat terus sampai mengalami penyerahan yang sungguh. Dengan apapun masuk dalam jalan sempit, saya rela. Mau menyangkal diri juga saya mau. Sebab orang-orang yang di dalam Tuhan sudah menyalibkan semua keinginan dagingnya. Haleluya saudaraku. Kita sudah mulai menyalibkan, tapi masih banyak enggak? Masih, belum habis. Tapi dalam waktu kita semua harus kerja sampai tuntas. Amin. Karena mau masuk Kanaan itu nggak boleh lebih 40 tahun saudaraku. 40 itu adalah artinya kehabisan segala keinginan daging. Nah, jadi semua ada waktunya. Dan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Amin. Ini saudaraku.
Jadi tahun ini bagi kita adalah 2022, tahun berkat apabila kita memperhatikan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur. Ingat pengalaman, waktu pengalaman peleburan besi, semua susah, sulit. Tapi di dalam Tuhan semakin dibawa indah. Semua pengalaman ini biar menjadi milik kita, saudaraku, sampai kepada yang terindah nanti kita masuk. Kalau bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, tapi kalau kita masuk siap bagi hari kedatangan Tuhan, pada saat itu dia akan mengumpulkan kambing-kambing di sebelah kiri, domba-domba di sebelah kanan. Kepada yang di sebelah kiri, nyala kamu kepada tempat yang disediakan bagimu, di mana iblis dan anggotanya disiksa di situ. Tapi kalau bagi kita, biar Tuhan katakan, masuklah hai hamba yang setia. Haleluya, saudaraku. Masuklah ke dalam kerajaan yang sudah kesukaan yang sudah disediakan bagimu. Itu kalau kita memilih firman yang menjadi manusia dan kita terapkan, hidup kita harus sampai jadi firman, sampai kita boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, firman yang menjadi manusia. Kalau itu terjadi pada kita, jangan takut. Mau apapun yang terjadi, tetap kita dalam berkat Tuhan. Tadi kesaksian saudara kita yang jatuh karena corona banyak sana sini, tapi kita semua puji Tuhan sehat-sehat. Ini kemurahan Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan sudah pimpin kita sampai saat ini, ya, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Immanuel, sampai saat ini Allah menyertai kita. Haleluya. Kalau sampai saat ini Tuhan memberkati kita, itu apa? Jehovah Jireh. Haleluya. Tapi harus ada penyerahan kepada Tuhan untuk dilepaskan dan sampai kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama kita baca kembali dan kita mau datang kepada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Mari kita berdiri, selidiklah kehendak-Mu ya Allah, sesuai penyerahan kita, sesuai kita mau menuruti firman ini, tunjukkanlah kepada Tuhan. Jadi kita berdoa langsung kepada Tuhan sebagai memulai 2022 ini, biar ini jadi tahun berkat bagi kita.